telah dilaksanakan tender besar 6,5 M. Yang pasti di sini 6,5 M. Teknis dapat memanfaatkan momen ini sehingga bisa menggunakan alat ini semaksimal mungkin ke depannya, sehingga dapat membantu proses tercapainya output dari teman-teman tim teknis. Mungkin kita mulai aja atau dari yang semuanya overview masih relatif sama. Paling kita coba ini dulu tutorial dasar. Kalau MT itu pada itu dipengaruhi oleh role apparent dan periode. Lalu ini ingin menggambarkan bahwa frekuensi tinggi untuk dia kedalaman yang dangkal, frekuensi rendah dia kedalaman yang dalam karena panjang. Solusinya adalah menggunakan remote reference lalu atau menambah durasi pengukuran. Nah, kalau yang sekarang kan 2 set, berarti yang satu untuk remote reference, yang satu mobile. Bandung lalu satu mengukur di Surabaya bisa karena dia sistemnya sampelnya secara GPS sehingga memungkinkan sistem yang tadi yang sebelumnya dengan remote reference. Nah ini seperti biasa yang dari tengah, dari center ke utara, misalkan dia kompas utara saling menembak, utara, selatan, timur, barat, dia saling menembak untuk kompasnya. Kalau ini, nah, biasanya kalau di sini dia di ujungnya suka dikasih putih plastik ya, untuk apa? Biar nggak kerendam, biar nggak basah. Nah, ini kalau yang vertikal, jadi kan HX, HY, HZ. Kontak resisten sama DC sama AC voltase pakai yang analog ohmmeter. Nah ini untuk lihat, jadi ini tombol power, ini tombol SD. Jadi ini kayak tombol ngecek statusnya. Oh ini alat lagi ukur. Oh ini alat sudah ngambil berapa GPS di sini. Dia GPS-nya udah lock atau belum. Oh saturasinya berapa, voltase baterainya berapa. Diceknya di sini yang SD, tombol SD. Ya jadi si alat ini dia tidak ada kabel yang ke laptop. Enaknya sih, kalau saya sih pribadi kan kalau MT5 tuh harus ngikutin blinking, asa susah gitu, ini yang mana ini tuh ribet jadinya. Kalau saya sendiri sih, jadi kalau saya sih lebih suka, oh ini udah berapa GPS, oh belum ngelok, ya udah dulu gitu, sambil datangin ngelok. Atau bisa dari nantinya, biasanya dia warnanya solid biru di sini. Nah kalau ini dia sistem software ya. Kalau yang sistem sebelumnya kan dulu ada, kalau yang MT5A ada WinHost, ada SSMP 2000, ada MP Editor. WinHost untuk atur, SSMP 2000 untuk processing, MP Editor untuk ngedit. Nah yang sekarang namanya Power, dia satu sistem semua. Jadi tinggal pencet aja kita mau yang mana, tinggal pisah-pisah software jadinya. Dan nah kalau yang dulu kan waktu pada saat diketik robust dia kan DOS. Nah kalau ini enggak nih, langsung di apa by real time. Spek komputernya di mana ya? Ini si keterangannya. Jadi ini kurang lebih seperti ini proses ini. Ini yang hasil dari, kalau di sistem lama mah hasil dari SSMP 2000 nya lah. Nah ini yang sama yang berdasarkan yang kekutuban polar digital.
atau dia berdasarkan waktu. Masih sama juga peralatan apa kayak campur, waterpas, sabun listrik, kompas, meteran, cutter, air garam, betonis, dan lainnya. Kalau yang MT5 kan dia bautnya di belakang kan ya? Iya. Ya kan, kalau ini di atas. Jadi di atas bawah. Nih nanti yang ini. Loh, ini ya. Kalian kasih garansi berapa lama? Setahun. Setahun. Kalau tadi untuk aplikasi kalau ada update itu sebenarnya SPBK ada ya, tapi belum update ke 9 kali. Nah itu yang ini, yang power. Jadi gini, saya juga ada yang susah bedain. Firmware itu mah software-nya si mesin. Kalau IM Power versi si software tadi yang software processing. Nah, software IM Power itu harus lebih tinggi versinya daripada firmware. Nah, prosedurnya nah yang ini kenapa dia ada, ini kan mungkin kelihatan ya A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa dia sampai 8? Karena si ini tuh ada berbagai macam tipe. MT5C dia 3 magnetik, 2 elektrik, makanya channel voltnya ada 5. Nah, kalau 8 ini dia ada 2 macam. Ada MT8A, dia ada 6 coil sama 2 elektrik, ada RX8A. Mungkin kalau lihat dari ininya prosesinya nggak bisa digabung, tapi ketika file baru bisa dimodelan. Ya, mungkin
view data. Nah, ini contoh yang kemarin yang di UI, ini data UI. Kan ini terus refreshment aja sih sebenarnya, karena kan di sini juga ada yang sudah existing ya. Panjangnya sama apa ya? Sama dokumennya. Ini kalau misalkan tadi misalkan mau kalibrasi box, tinggal keluarin, masukin ke card reader. Ini berapa giga? 64, defaultnya berapa? 64. Tadi cuman copy ke sini yang kalibrasi box atau kalibrasi sensor, udah. Tadi nggak perlu setting line fill segala, kalau yang kayak SSMT 2000 itu Winhouse. Oh, save-nya offline, nggak connect ke offline, berarti kita simpan. Iya, cabut pasang jadi. Cabut pasang langsung nyalain gitu aja. Memang nggak ada settingannya. Oh, nggak ada. Iya, Apa tadi yang Hidayat bilang itu? kan dari 45. Terus kalau mau ini ya ini udah berapa? Tapi bisa pakai komputer ya? Oh, itu empty status lah ibaratnya. Ya, Maksudnya takut istrinya gelap atau ini tadi yang masak. Baterai. Baterai, ini grounding. Simpel ya ya. Nggak blinkingnya antara dua ini. Berarti kalau misalnya kita mau dulu kan kita harus hafal ini 1, 8 Ya, gitu. enggak, ngecek ini Sekarang aja. empty status itu bisa langsung kita monitor kan? Nah, ini udah berapa? Di sini. Ini berapa? Gitu. Oh, tadi apa? Temperaturnya berapa? Baterainya gimana? Udah merekam berapa lama? Gitu. Nggak perlu lihat ini ya, kalau di laptop. Nggak bisa juga, kecuali mau real time ya pakai mesti diatur dulu server di sini settingnya gimana. Ini kita kalau monitor real time itu mesti diatur dulu servernya apanya gitu. Bisa di empower ya. Kalau dulu masalahnya bisa di kita tuh bisa ya. Bisa di SSMT 25. Ah. Kan pernah waktu sama Pak Uji dulu pakai sistem apa? Terus gini. SOE waktu di rumah. Nggak taunya itu tadi di Swiss tadi lewat nggak ada nyambung sama di sini. Cross calling itu biasanya dan colokannya juga sama yang di crop. Ininya 64 ini dipakai di sini. Ini kartu reader. Besok kesana lagi, Pak. Besok kesana. Terlihat di software yang di Pagi besok ya? Buat ini sih. Jam 8 mulai. Iya. Bisa kita pakai NFC itu. Tapi kalau Sendiri laptopnya. Biar nggak kotor aja sih. Iya. Kalau PCBP pakai plastik seluruh. Plastik for. Kalau nggak kotor, kelihatan nggak kerja. Ya orangnya yang kotor. Ini kurang gitu. level
sama kayak yang itu tadi. Ini yang tadi dijelaskan power S1 S2 XTG ini lobby ini buat baterai buat aki UPS ini sensor untuk lamp dan ini yang buat baterai. Nah ini yang tadi kita pakai mic Pak, ya. gimana? Pakai mic. Ini komponen-komponennya power north south east west dipencet bukan diulir, lalu ini grounding, ini buat baterai aki, ini GPS, power sensor S123 buat modem RJ45, SD card dan LED display serta yang tombol buat status SD card. Ini yang prepare untuk QC manage prepare untuk setting seperti Windows QC SSMP 2000 untuk melihat hasilnya, image untuk SSMP 2000 processing dan intelligent. Ini tadi kalau white noise itu yang kayak ada tambahan alat tambahan surface juga para noise test seperti yang sama seperti yang di MP5 para noise nya. Lalu ini calibration sensor receiver, recording, nanti harus SMP. Lalu ini tadi ketika save dia formatnya JSON. Ini tadi view data, view calibration. Nah ini yang tanpa license masih bisa. Kalau monitor receiver yang tadi sambung ke modem, setting servernya untuk yang real time. Kalau ini view self test result yang ini alat tambahan. Nah, ini untuk yang coba kita buat open projectnya, kita bisa open atau yang existing new atau remove. Nah ini tadi sebelumnya saya jelaskan. Nah ini tadi yang 5C kita pilih, lalu manual. Ini tadi yang Jakarta, Jayapura atau Makassar. Bisa diklik kanan di sini. Lalu S1 normal, defaultnya adalah normal. Pas filter 10 kHz, ini yang 50 meter yang dari positif itu center ke north, negatif center ke south untuk S1 yang north south. Nah ini juga umumnya ini tadi yang 29 meter ini untuk yang sparse high sampling rate 24 kilo sampel per second. Nah ini sampling mode sama sampling rate-nya yang harus sama untuk remote reference. Bedanya ini tadi yang power recovery, kalau misalkan yang dengan solar cell. Kalau ini kalau misalkan penamaan nama lewatnya ada ortogonal dan paralel. Ortogonal itu ya seperti survei biasa, general survei biasa. Sehingga resultannya misalnya operator tentunya sama konfigurasional. Bisa juga diklik di sini atau klik kanan di sininya. Ini juga sama H1. Nah ini 185 normal 10 kHz. Ini sparse dan defaultnya sih 24 kHz per second high. Nah ini yang tadi yang pada saat kita untuk otomatis, ketika kita settingnya tadi otomatis, dia ini warna dari blinkingnya. Nah ini blinkingnya ini antara si power, button power sama button SD card, button SD. Starting ini merah, ini overview, dan GPS. Nah ini udah ready, dia otomatis. Nah seperti ini, kalau ready otomatis saling blinking si tombol power sama tombol SD. Kalau manual, kita setting manual, sudah lock, kita pencet sekali lagi, baru dia recording. Nah ketika SD card-nya solid biru di tombol powernya, lalu dia sampai stop idle, kondisi idle atau kondisi standby, dua-duanya solid warna biru. Untuk matikan, tekan selama 5 detik pada tombol power sampai warna merah untuk warna dari si tombol power sama tombol SD, lalu mati. Nah kalau ini sama yang tadi, dia defaultnya gainnya adalah normal, lepas filternya dia 10 kHz, positive distance 50 meter.
bisa klik kanan langsung di tombol atau gain atau lepas filter di sini. Ini juga sama. Kalau kita mau pakai, kita misalkan nggak mau pakai S1, tinggal di disable aja, di uncheck di sini. Sama juga untuk magnetic channel, dia ini MPC 185, gainnya normal, lepas filternya 10 kHz. Kalau MPC 185 dia tidak perlu pakai sensor selenado karena dia sudah otomatis. Sama juga dia bisa langsung klik kanan dari si gambar yang ada di sebelah kiri tadi. Nah ini tadi apa, dia bisa selain sensor Phoenix, dia juga bisa pakai fluxgate magnetometer dari Partington atau Levy. Dua tiga itu yang bisa. Nah ini yang tadi, ini yang paling besar 1,38 giga per jam. Ini yang continuous, dia terus-terusan. Kalau saya sih mumpung ada kemampuan pakai ini aja, cuma balik lagi kemampuan komputernya sama kemampuan si buat storage datanya nanti mesti besar apa. Kalau ini yang continuous, ini yang sparse. Ini yang paling tinggi yang sparse, dia 129 MB per jam. Balik lagi, saya ulang, sampling mode sama sampling rate harus sama untuk dua site, untuk dua alat agar bisa dijadikan record reference. Nah ini yang tadi yang 24 kilosampel per high, dia yang 0,13 GB per jam selama 30 second. 2 detik pertama dia mengukur kalau continuousnya 150 sampel per second. 24 kilosampel per second ini berarti dia sekitar 12.000 Hz. Ini terkait per jam selama 60 second, kemudian dia mengukur di detik aja yang 24 kilosampel per second, oleh continuous 150 sampel per second. Kalau ini yang paling rendah long term sekitar 0,01 giga, berarti 10 megaan per jam. Ini selama 600 second, 24 kilosampel per secondnya di detik pertama, 20 second berikutnya 2400 kilosampel per second, dan continuousnya 30 sampel per second. Nah ini untuk yang SD card, umumnya sih kalau ini SanDisk atau Sony. Kalau yang palsunya ya ini, dia warna kuning. Terus jangan lupa kalau mau beli baru yang industrialized, terus format expat sama si slidernya di up biar nggak nolong. Sama seperti sebelumnya, kita cek jaraknya dari center ke ground, ke azimutnya, terus serial number, recording detail, sama proses input data. Nah ini yang mungkin baterai voltase selama pengukuran, dari awal pengukuran sampai setelah selesai pengukuran, dia habisnya tuh berapa volt. Terus ini internal temperatur, sama juga number of satelit selama pengukuran. Lalu saturasi sama seperti sebelumnya, di atas 2%. Dilihat dulu ada noise nggak. Habis itu diperpendek jarak si bentangan kabel power supply-nya. Kalau masih tinggi juga, gainnya diturunin. Kalau misalkan di atas 2%. Lalu ini yang type series, untuk yang merah ini XY, yang biru dia X. Dia ada bagiannya jelas gitu, clusternya. Lalu ini untuk receiver calibration sama kayak kalibrasi MPU 5A, hanya butuh ground, baterai, udah, sama GPS atau GPS. Statusnya adalah ketika misalkan sudah GPS ready, sama kita klik lagi calibration recording, tunggu sampai selesai. Takutnya dia nanti ada error seperti ini. Kalau untuk kalibrasi box, kita referensi hasil kalibrasi box yang bagus. Dia di sekitar 10/0 di sekitar 1, lalu cut off-nya di 0,7. Ini ini terlalu kan gitu. Normalnya 11, dan ini frekuensi. Ini pas.
misalkan masih nggak ada nyimpang-nyimpang dikit itu masih oke. Nah kalau yang udah nyimpang jauh, nah ini kontak ke kita kemungkinan ada trouble di alat. Sama untuk sensor kalibrasi, jarak 10 meter dari si receiver, jarak antar panelnya 3 meter. Sama ketika GPS sudah oke, sudah solid dua-duanya antara tombol power dan tombol SD, kita klik sekali lagi, pencet sekali lagi tombol power untuk kalibrasi. Namanya kalibrasi 25 menit sampai 30 menit. Kalau ini untuk referensi MPC 185 dia akan di antara 25 sampai 30 mV per nano Tesla. Lalu untuk di ininya fasenya corner frekuensinya di 0,12 pada saat ini menuju ke bawah. Kalau ada ringing di ini di sekitar 50 atau 60 Hz ini kan frekuensi, sedangkan di sekitar 20 atau 30 ini. Sementara ini di bawah 10. Tes recording sama seperti ingin tes ingin seperti soft sounding. Ketika GPS ready, pencet sekali lagi baru dari recording untuk si blinking ya, dia blinking antara tombol power dan tombol SD itu stop, cek sekali lagi sampai sama juga. Media solid view mematikan, pencet lagi 5-6 detik sampai juga keluar warna merah di tombol power dan SD. Nah, ini tadi time series dari FFP ke apa sebetulnya. Kalau untuk ini berarti project kita buka bukan buat baru atau penamaannya adalah serial number, tahun, bulan, tanggal, sama juga time zone. Ini sama seperti yang pada sebelumnya, import recording sama import kalibrasi files. Lalu ini tampilannya, yang ini map sesuai koordinat, ini timeline-nya, ini sih reporting list-nya, keterangannya berapa jam, terus nama stasiunnya, operatornya, dan misalkan ada kontak resisten dan lainnya. Nah ini kalau misalkan dia mau pakai external filter, terus kalau misalkan dia yang tadi dirotasi lebih dari 44 derajat atau kurang, seperti itu. Sama juga azimuthnya juga sama, dirotasi atau tidak. Tandanya ini kalau checklist ini berarti dia kalibrasinya sudah di-download sesuai dengan data untuk time series yang ada di sini. Kalau misalkan kita ada danau atau ada jurang di sini, ini sama kalau ini si S1 ke ke short ke north atau sebaliknya ini juga. Tadi yang X-nya harusnya ke south tapi ke north, A2-nya harusnya ke west tapi ini ke east. Nah kalau ini misalkan HX tapi nyoloknya ke HY, HY nyoloknya ke HZ, ini dikoreksinya di sini. Nah ini mesti diulang setiap kali prosesi pengaturan. Nah ini contoh time seriesnya S1, E2, A1, A2, A3. Ini mau time series atau spektra. Ini tadi siang tadi samplingnya mau yang 150 sampel per second atau 24.000 sampel per second. Ini 24K atau 150. Ini per waktu. Kalau ini untuk spektranya, nah ini bisa mau full view. Kalau misalkan kita mau tampilin ini aja, terus misalkan mau tampilin di PNG, diklik kanan di sininya. Nah
ini kalau dieliminasi, kalau ini salah satu contohnya dari game tadi masukin koordinat, tanggal, sama altitude. Ini sama ketika misalkan kita mau pakai ini yang tadi yang magnetik dari site yang lain, bukan remote reference. Kalau remote reference, nah ini dia akan menuju ke tanda R. Dia pakai remote reference dari site yang mana. Ini juga tadi mau pakai waktu yang GPS atau mau pakai waktu yang lokal yang sudah kita tentukan tadi. Apa Jakarta, Makassar, sama Jawa. Ini, nah ini tadi yang saya bilang apa? Kalau di akuisisi SSMP 2000 itu si line filternya di awal. Nah kalau ini pasti processing aja. Nah ini robust processing. Kalau di ini kayak edit PLM ini kalau di SSMP 2000 nya. Nah ini yang hasil prosesingnya. Nah ini sama untuk ini di sini ini untuk masuk ke editor. Bisa klik kanan langsung edit atau di sini. Nah ini tadi yang robust kalau mau diulang, atau kalau ini yang pola editor atau time editor. Ini sama. Untuk lihat yang 10 view atau save engine-nya itu sama. Untuk yang ini ada keterangannya, yang koherensi electric channel, multiple magnetic channel, sama yang mau di filtering berapa persen yang mau dipotongnya, sama cross power yang mau diligitnya berapa persen. Nah ini pola editor itu yang saling tidak selalu kayak bisa dengan time editor, bisa dengan pola editor, tergantung melihat kecenderungan data yang ada. Nah ini akan digunakan tadi. Tidak, paling saya mau coba showing yang
misal north south malah nyoloknya ke east west kayak gitu. Terus next, nah ini tadi kalau misalkan kita kan pakai magnetic channel di kita sendiri ya di primer gitu, kecuali nah kalau misalkan pakai magnetic channel dari recording lain di waktu yang sama, ini misalkan ada dua alat nih, kita pilih yang mana, nanti dia si magnetiknya merujuk ke data set yang ke situ. Kami kita enggak di sini. Jadi tadi A1 nyolok ke AX misalkan nyolok ke H2, tadi nyolok ke H3, nanti di sini. Nah ini mau yang mana nih saya nomornya seperti itu. Terus next, sama ini yang magnetik. Nah kalau ini tadi reference, kalau misalkan kita pakai reference, tadi dia akan merujuk reference ke site yang mana tanda panahnya. Kita pakai tanda. Nah ini tadi yang GPS atau yang apa ini post ya, kita 711, ini 14 terus next, tadi ini 50 Hz, nah ini yang robust yang SSD 2000, terus nah ini yang apa defaultnya sih, kalau saya ikutin default aja, ini keterangannya ini, terus proses ini yang nah, kalau yang biasa SSD 2000 kan DOS tuh, nah ini enggak, panggilannya seperti itu. Terus kita kesini proses empty data. Ini yang di UI itu yang sejam. Nah terus di editor, kalau misalkan mau dirobas lagi, ini kan baik, misalkan mau buat create, kalau misalkan mau dirobas lagi silakan. Tadi enggak. Nah kalau saya kenapa tadi wajibnya robas, nah kalau saya misalkan in time, oke kita time strip ya time terus kita di sini window-nya time editor, nah time editor kita klik di kita klik satu titik di sini, nah ini, nah kan kita bingung nih apa ini yang main mana yang time-nya di ini gitu, maksudnya nggak terlalu jelas gitu klasifikasi klasterisasinya gitu. Nah, kalau saya misalkan udah ini dari sini yang polar, nah ini videonya di close dulu yang time terus polar, nah ini kan lebih jelas tuh kelihatan, nggak mana gitu, nah gitu sih. Nah ini, nah dia bagi dua, kalau misalkan tools polar editor exclusive range copy ya cuma si itunya aja, misalkan ini ada XY sama YX, nah kita misalkan XY dulu, kalau cara ininya di ini aja sesuai dengan yang ini. Nah misalkan dari kita lihat juga kecenderungan yang lainnya, misalkan misal kontrol kiri kanan, jadi si yang kita range ini mau ikut frekuensi berikutnya. Kalau enggak ya langsung hilang. Berarti wah kita salah nih, berarti dipilih aja ujungnya. Jadi kalau SSD 2000 kan satu titik di sini, yang ini ohmmeter apa namanya sensitivity itu frekuensi. Nah yang di bawahnya fase. Ini derajat, nah ini sih frekuensi. Ya sama ya, cuman bedanya itu tadi kelebihan. Bedanya kalau yang satu cross power di sini kan sama dengan 80 sampai 100. Kalau ini mah enggak, dia bisa dibuat. Terus misalkan shift kiri kanan aja. Ya kalau misalkan itu kecenderungan dari frekuensi satu ke frekuensi yang lain, misalkan time-nya sama, tapi kan itu tadi kita mesti ngelihat